Kondisi umat manusia di akhir zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah sebagai seburuk-buruknya fase kehidupan yang dialami manusia, yang mana fitnah bertebaran di mana-mana, kemungkaran merajalela, kezaliman dan penindasan mengintai kaum muslimin. Kondisi itulah yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa umatnya. Karena itu, dalam sejumlah hadis, beliau begitu mewanti-wanti umat Islam agar berhati-hati dan berpegang teguh pada agama dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Berikut ini hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai kondisi umat di akhir zaman yang membuat beliau sangat khawatir. Yang pertama yaitu latah terhadap budaya barat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak, sekalipun kamu akan mengikuti mereka." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan?" Nabi menjawab, "Siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Latah yang dulunya jadi istilah kedokteran, kini menjurus ke berbagai aspek kehidupan manusia. Latah terhadap budaya barat berarti meniru gaya-gaya hidup budaya barat yang negatif. Sebagai contohnya yaitu ketika seorang artis idolanya memakai pakaian yang katanya belum selesai dijahit, maka serentak diikuti oleh penggemarnya. Kemudian juga yang perlu kita waspadai di era pesatnya kemajuan teknologi ini, dengan kemudahan mengakses internet adalah kesempatan dan kebebasan menyaksikan peristiwa dan kejadian yang mengandung kekerasan. Ini juga perlu kita waspadai. Budaya barat yang kadang bertentangan dengan budaya timur secara bebas dapat disaksikan oleh pengguna internet, televisi. Bila sajian informasi tidak diawasi atau dibiarkan merusak pikiran generasi muda, akan cenderung menciptakan budaya latah di kalangan generasi penerus. Maka disinilah peran pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan terutama keluarga sangat diperlukan. Generasi muda adalah aset bangsa di masa depan yang harus dibina dan dididik, dan harus mampu memilah-milah informasi yang dilihat di internet. Yang kedua, kondisi manusia di akhir zaman yaitu banyak yang menjual agama demi kepentingan dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, yaitu berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapatkan simpati orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung." Hadis riwayat Tirmizi. Kondisi di akhir zaman yang ketiga yaitu kefasikan merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah, ujian yang berat,
Seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman pada waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir. Atau seseorang yang masih beriman pada waktu petang, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, merebaknya para pendusta dan pengkhianat umat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara atau yang coba membetulkan hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat kemudian bertanya, apakah Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana hendak mengurus umat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, kondisi akhir zaman yang kelima yaitu umat Islam diserang dari berbagai arah. Dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu amat banyak, tetapi kamu umpama buih di lautan, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuhmu. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hatimu penyakit wahan. Seorang sahabat lalu bertanya lagi, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, kondisi akhir zaman yang keenam yaitu ulama tidak lagi menjadi panutan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah engkau menemukan aku dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman ketika para ulama sudah tidak diikuti lagi dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, kondisi akhir zaman yang ketujuh atau yang terakhir adalah Islam hanya tinggal namanya saja. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah hampir tiba suatu zaman ketika tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-sejahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada mereka lah keluar fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itulah 7 kondisi akhir zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan amal soleh kita dan selalu memperbaiki diri, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk
mendukung channel ini supaya terus memberikan video-video bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.